Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 159. Rintangan pertama menguji indera spiritual, sementara rintangan kedua menguji kekuatan fisik. Luo Xiu mendengar kata kunci dari percakapan antara Gukan dan Xiao Kongyu dengan jelas. Namun, Gukan dan Xiao Kongyu mengira bahwa Luo Xiu mengetahui beberapa hal itu, jadi mereka berdua pun tidak menjelaskannya terlalu banyak. Celang, pedang dan bilah terhunus. Gukan memegang pedang perang di tangannya, sementara Xiao Kongyu memegang bilah perang di tangannya. Dua senjata itu adalah senjata perang level rendah peringkat bumi. Qiansui, ikuti aku, ucap Luo Xiu pada Bi Qiansui. Di saat yang bersamaan, Luo Xiu juga mengirim suara melalui indera spiritualnya dan menyuruh Longming pergi untuk memeriksa terlebih dahulu. Sosok Longming menyatu dengan ruang dan langsung terbang ke lorong di depan. Dalam waktu sekejap, patung di kedua sisi lorong itu bersinar, seolah-olah mereka terbangun. Kedua mata mereka memancarkan cahaya keemasan. Namun, sosok Longming juga terhempas keluar oleh semacam kekuatan dalam situasi yang menyatu bersama ruang. Ada naga putih dengan ketinggian sekitar lebih dari 10 meter yang muncul di lorong. Aum, terdengar raungan rendah. Patung-patung yang dibangkitkan di kedua sisi lorong menyerbu ke arah Longming. Gukan dan Xiao Kongyu yang bersiap untuk memasuki lorong itu malah dikejutkan oleh adegan yang mendadak di depan mereka. Kapan binatang iblis yang berwarna putih itu masuk ke sini? Tanduk rusa, cakar elang, tubuh ular, sisik ikan, jangan-jangan ini ras naga yang legendaris, seru Gukan. Aware, Longming mengeluarkan raungan naga bernada tinggi. Tubuh naga setinggi lebih dari 10 meter bertarung dengan patung yang bergegas datang. Ada pembatasan formasi di lorong ini. Indera spiritual dan vital sejati akan ditekan, ucap Longming melalui transmisi suara yang dia kirimkan melalui indera spiritualnya kepada Luo Xiu. Kemudian, dia pun masuk ke dalam pertempuran yang sengit. Gukan dan Xiao Kongyu, ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Setelah berkata pada Gukan dan Xiao Kongyu, Luo Xiu pun memasuki lorong itu. Bi Qiansui mengikuti Luo Xiu dari belakang, sesuai dengan perkataan Luo Xiu. Ras naga adalah raja binatang iblis. Mereka terlahir dengan kekuatan fisik yang kuat. Dalam ras naga, naga tanpa bayangan adalah sosok yang luar biasa. Selain bakat bawaan yang bisa menyatu, bersama ruang kehampaan, kekuatan fisiknya pun sangat kuat, tidak jauh lebih buruk dari Luo Xiu. Patung-patung yang dibangkitkan di kedua sisi lorong itu adalah patung yang terbuat dari susunan formasi. Setiap patung memiliki kekuatan dari tubuh perang tingkat atas. Begitu Luo Xiu memasuki lorong itu, dia langsung merasakan bahwa vital sejati dan indera spiritualnya di tubuhnya ditekan. Sekarang, hanya kekuatan fisiknya yang tidak terpengaruh sama sekali. Terlihat jelas bahwa ini adalah tujuan sebenarnya dari rintangan kedua yang menguji kekuatan fisik. Bam! Luo Xiu membelah patung menjadi dua bagian dengan satu serangan pedang, kemudian dia segera bergabung dengan Longming. Luo Xiu berdiri di depan, sementara Longming berdiri di belakang, agar bisa mengapit Bi Qiansui di tengah. Meskipun Bi Qiansui memiliki basis kultivasi yang mencapai level ke-6 pemurnian ilahi, dia masih belum pernah melatih teknik kultivasi pemurnian tubuh. Kekuatan fisiknya setidaknya hanya mencapai tubuh perang menengah, jadi sama sekali tidak bisa memainkan peran di sini. Di luar lorong, Gukan dan Xiao Kongyu tampak sangat kaget ketika melihat adegan di depan mereka. Mereka berdua saling memandang. Tanpa sadar, mata mereka berbinar. Binatang iblis berbentuk naga itu seharusnya datang bersama Luo Xiu. Sebelumnya ketika berjalan bersama, kita sama sekali tidak menyadari keberadaan binatang iblis berbentuk naga itu. Luo Xiu benar-benar menyembunyikannya cukup dalam. Aku mendengar bahwa dia menjadi terkenal dalam 2 tahun, dia pasti memiliki rahasia. Bagaimana kalau kita berdua bekerja sama untuk membunuhnya, kemudian kita berbagi rahasianya bersama? Dalam waktu sesingkat itu, Gukan dan Xiao Kongyu mengirim transmisi suara melalui indera spiritual mereka, kemudian mereka pun membuat kesepakatan. Setelah itu, mereka berdua pun bergegas masuk ke lorong. Mereka berdua memiliki kekuatan fisik yang mencapai tahap awal tubuh perang tingkat atas. Tuan Luo, kita menyerang bersama saja, teriak mereka berdua sambil mendekati Luo Xiu. Baik, jawab Luo Xiu. Dia mendapati bahwa patung-patung di sini akan terus berkumpul kembali setelah dihancurkan, jadi sangat sulit untuk mencapai ujung lorong yang lain dalam waktu yang singkat.
Kalau ada bantuan dari Gukan dan Xiao Kongyu, tentu saja akan lebih mudah. Namun, setelah berjalan ke sebelah Luo Xiu, mereka berdua tiba-tiba bertindak. Bilah dan pedang pun menebas ke arah Luo Xiu. Luo Xiu sama sekali tidak bisa bereaksi lebih awal karena indera spiritual dan vital sejatinya ditekan di tempat ini, jadi sekujur tubuhnya ditebas hingga terhempas keluar. Terdengar suara patah tulang. Meskipun kekuatan fisiknya telah mencapai batas tubuh perang tingkat atas, dia juga akan terluka ketika menghadapi penebasan dari senjata perang level rendah peringkat bumi. Luo Xiu, Bi Qiansui tiba-tiba berteriak ketakutan ketika melihat adegan itu. Pada saat yang bersamaan, wajahnya penuh dengan kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa Gukan dan Xiao Kongyu akan menyerang di situasi seperti ini secara diam-diam. Setelah Luo Xiu terhempas keluar, belasan patung seketika menyerang ke arahnya dan menenggelamkan sosoknya. Gelombang kemarahan membara di dadanya. Luo Xiu tidak menyangka bahwa dua pemuda itu malah begitu kejam dan jahat. Mereka berdua terlihat ramah tamah dan sopan, tapi begitu ada kesempatan, mereka malah menusuknya dari belakang. Orang yang bermuka dua seperti itu adalah orang yang paling dibenci oleh Luo Xiu. Aum, setelah Gukan dan Xiao Kongyu menerbangkan Luo Xiu, ekor naga yang berkedip dengan cahaya perak menarik kembali dan menyapu mereka berdua hingga terbang keluar. Namun, Long Ming tidak terus menyerang dua orang itu, melainkan melingkarkan tubuhnya dan melindungi Bi Qiansui sesuai dengan permintaan Luo Xiu. Enyahlah, dengan adanya pengepungan dari belasan patung, Luo Xiu berteriak dengan marah hingga menerbangkan patung-patung yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Niat membunuh dan aura kematian yang menakutkan menyebar di sekitar. Meskipun indera spiritual dan vital sejatinya ditekan, kesadaran seni bela diri yang dikuasai oleh kultivator seni bela diri sama sekali tidak akan ditekan. Mati sana, Luo Xiu melangkah maju dan menebas Xiao Kongyu. Niat membunuh dan aura kematian yang menakutkan melonjak sehingga membuat ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu malah, wajah Xiao Kongyu dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Xiao Kongsu dan Gukaan sudah mengerahkan semua kekuatan. Mereka berdua bahkan menggunakan senjata perang peringkat bumi, tapi bocah itu hanya terluka ringan. Xiao Kongyu buru-buru mengangkat bilah perang untuk menghalanginya. Dalam waktu sekejap, terdengar suara raungan. Pedang perang Luo Xiu menebas bilah pedang itu. Kekuatan yang kuat membuat Xiao Kongyu terbang keluar seperti tersambar petir. Darah menyembur keluar dari mulutnya tanpa henti. Kuat sekali. Saat ini, Xiao Kongyu merasa sangat takut dan tidak tenang. Kekuatan Luo Xiu telah melampaui apa yang dia bayangkan. Luo Xiu pasti sudah mencapai tahap lanjutan atau batas tubuh perang tingkat atas. Kabur. Setelah mendarat di tanah, Xiao Kongyu merasa bahwa kedua tangannya sudah mati rasa. Bagaimana mungkin masih memiliki pemikiran untuk terus melintasi lorong ini? Reaksi pertama setelah bangkit adalah berbalik badan untuk melarikan diri. Namun, gerakan tubuh Luo Xiu jauh lebih cepat dari Xiao Kongyu. Dengan beberapa lompatan saja, dia sudah bisa menyusul Xiao Kongyu dan menebaskan pedang perangnya. Kemudian, terdengar suara mendengus dan darah segar bersemburan. Tidak mungkin. Xiao Kongyu membelalakan matanya, tubuhnya terjatuh ke genangan darah. Luo Xiu tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia langsung menyimpan cincin penyimpanan dan bilah pisau di tubuh Xiao Kongyu. Setelah itu, Luo Xiu mengalihkan pandangannya ke arah Gukan. Setelah menyadari bahwa situasinya tidak baik, dia mendapati bahwa Gukan sudah mundur ke pintu masuk lorong ketika dirinya membunuh Xiao Kongyu. Long Ming, kamu bawa Qiansui kembali ke pintu masuk. Nanti kita akan masuk lagi. Luo Xiu mengirim transmisi suara pada Long Ming melalui indera spiritual. Setelah itu, dia keluar dari lorong untuk mengejar Gukan. Luo Xiu tahu dengan jelas bahwa Gukan berhasil melarikan diri. Dia pasti akan mengumumkan berita tentang Xiao Kongyu mati di tangannya setelah keluar dari sini. Sebab itu, kalau mereka semua sudah bertempur, Luo Xiu lebih memilih untuk membunuh semua orang daripada pergi ke kedalaman gua untuk mencari barang berharga. Saat ini, Gukan sudah tidak terlihat lembut seperti sebelumnya. Dia buru-buru melarikan diri seperti seekor anjing yang tersesat. Gukan sama sekali tidak berani berhenti, dia terus berlari menuju pintu keluar gua. Ketika Gukan tiba di aula utama, begitu cahaya hitam yang terkumpul dari indera spiritual muncul, liontin giok yang tergantung di dadanya memancarkan tirai cahaya untuk menghalangi cahaya hitam itu. Gukan, kamu tidak bisa melarikan diri. Tepat ketika Gukan akan keluar dari terowongan yang gelap gulita itu, aura kematian yang menakutkan tiba-tiba terbang dari belakang dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Gukan tahu bahwa dirinya sendiri bukan lawan bagi Luo Xiu. Dia langsung mengeluarkan token giok dan menghancurkannya, kemudian melemparkannya ke belakang. Bam! Riak emas yang terlihat dengan mata telanjang muncul seperti sungai yang deras, kemudian menenggelamkan Luo Xiu. Jimat mantra penyerang tingkat kelima. Demi menyelamatkan nyawa, Gukan sama sekali tidak berencana untuk bertempur dengan Luo Xiu, jadi dia langsung menggunakan jimat mantra penyerang tingkat kelima.
Jelas-jelas itu adalah jimat mantra penyerang tingkat kelima, tapi karena formasi yang diukir di token giok berbeda, pola serangan yang muncul pun berbeda. Kalau bukan karena vital sejati dan indera spiritual ditekan di lorong rintangan kedua, Luo Xiu mungkin akan menggunakan jimat mantra penyerang tingkat kelima ketika Gukaan dan Xiao Kongyu yang sudah meninggal itu menyerangnya secara diam-diam. Namun, kalau ingin mengaktifkan jimat mantra, dia harus menghabiskan vital sejati, sehingga tidak dapat digunakan di lorong dalam rintangan kedua itu. Kalau tidak, Luo Xiu mungkin akan terbunuh oleh serangan mereka secara diam-diam karena tidak melakukan tindakan pencegahan. Saat memikirkan hal itu, Luo Xiu menjadi semakin marah. Pada saat yang bersamaan, dia juga berkata di dalam hatinya bahwa dirinya sendiri sudah terlalu ceroboh. Luo Xiu sudah mendapatkan begitu banyak pelajaran, tapi dia masih memberi orang kesempatan. Omong-omong, hati manusia adalah hal yang paling bahaya dan tidak bisa dicegah di dunia ini. Pedang mematikan. Ketika menghadapi kekuatan dari jimat mantra penyerang tingkat kelima, Luo Xiu langsung mengaktifkan salah satu jurusnya yang paling kuat. Pada saat yang bersamaan, dia juga mengaktifkan kekuatan 24 kali lipat dari keterampilan transformasi misterius. Belasan energi pedang api hitam berguncang di ruang kehampaan dan menghancurkan segala sesuatu, kemudian langsung membelah riak keemasan itu dan meledakkannya bersama. Satu persatu, suara ledakan terdengar di terowongan gelap gulita. Riak keemasan yang dipicu oleh jimat mantra penyerang tingkat kelima terbelah oleh tebasan Luo Xiu, tapi riak keemasan yang dihancurkan malah menghilang, kemudian berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang ke arah Luo Xiu. Pada saat yang bersamaan, Gukaan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri ke pintu masuk gua ini. Selama Gukaan melewati tirai cahaya formasi di pintu masuk gua, dia sudah bisa melarikan diri. Haha, Luo Xiu, kamu telah membunuh Xiao Kongyu. Setelah kamu keluar dari sini, kamu akan diserang oleh Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang, kata Gukaan sambil tertawa-tawa. Kehancuran jiwa. Begitu melihat Gukaan hendak melewati tirai cahaya formasi, Luo Xiu buru-buru mengaktifkan jurus rahasia dari kehancuran jiwa, yakni teknik pembekuan jiwa. Puff, puffel puff. Tepat ketika Luo Xiu mengaktifkan jurus rahasia dari kehancuran jiwa, dia sendiri terkena cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya itu. Setiap cahaya keemasan mengandung kekuatan yang kuat. Kekuatan fisik yang telah mencapai batas tubuh perang tingkat atas itu pun tertusuk dan meninggalkan lubang darah di tubuh Luo Xiu. Sungguh mengejutkan. Vital sejati hidup dan mati berubah menjadi kekuatan kehidupan. Lubang darah di tubuh Luo Xiu mulai sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat saat ini, di luar gua rahasia misteri yang kuno, ekspresi belasan kultivator seni bela diri yang terus mencoba untuk memasuki gua malah berubah drastis. Ada sosok yang terbang keluar dari tirai cahaya formasi di pintu masuk gua dan terjatuh di tanah, bahkan tidak bernapas lagi. Seseorang melangkah maju untuk memeriksanya, dia kenal dengan orang yang terbang keluar dari gua. Itu adalah jenius dari Sekte Matahari Hitam, salah satu dari 3 pasukan utama, Gukaan. Hal ini membuat banyak kultivator merasa ketakutan. Mereka tidak ikut masuk ke dalam gua, jadi mereka tidak tahu apa yang dihadapi oleh Gukaan di dalam gua. Namun, tempat kejadian langsung berubah menjadi kacau. Meskipun Gukaan sudah mati, tubuhnya masih memiliki cincin penyimpanan dengan kekayaan yang mendebarkan hati semua orang. Di terowongan yang gelap gulita, Luo Xiu mendengar suara di luar. Dia sama sekali tidak keluar untuk memeriksanya. Luo Xiu tidak akan keluar, kecuali jika dia hendak membunuh semua orang. Sebab jika dirinya keluar, dia akan dianggap sebagai pembunuh Gukaan. Gukaan memiliki barang berharga yang bisa menghalangi serangan jiwa, nilainya sepertinya tidak tinggi, kata Luo Xiu di dalam hatinya. Gukaan mampu melewati aula utama, itu mencerminkan bahwa barang berharga pertahanan jiwa seharusnya bisa menahan serangan indera spiritual dari level pertama tingkatan raja. Namun, Luo Xiu memanfaatkan cahaya hitam di aula utama untuk memperkuat indera spiritualnya hingga mencapai level kedua tingkatan raja. Dia langsung menerobos pertahanan barang berharga dan melenyapkan lautan jiwanya Gukaan. Kalau dibandingkan dengan indera spiritual dari level kedua tingkatan raja, Gukaan yang telah mencapai level ke-6 pemurnian ilahi sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menghalanginya. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab